Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ibu-ibu aman, Bu? Jumlah agak berkurang sedikit, tapi gak apa-apa ya, masih banyak. Kali ini sedikit kita akan bahas tentang salah satu dari akhlak Rasulullah yang mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Yang pertama, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian sendiri yang terasa berat atasnya penderitaan kalian, dan beliau sangat bersemangat apa yang menjadi manfaat untuk kalian, dan beliau amat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah senantiasa ingin kemudahan untuk umatnya. Mau umatnya tuh senantiasa dalam kemudahan, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka dari itu, Pak Bu sekalian, ada ancaman loh bagi siapa yang menyulitkan umat Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah pernah doanya gini, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, barang siapa yang diberikan amanah untuk mengurus salah satu urusan dari umatku, tapi dia menyulitkan umatku, maka sulitkanlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farafuq bihi. Dan barang siapa yang diberikan amanat untuk mengurusi suatu urusan dari umatku dan mereka lembut, mereka memudahkan, maka mudahkanlah dia. Dan ini Rasulullah juga memerintahkan, yassiru wala tu'assiru. Senantiasalah berikan kemudahan, jangan menyulitkan. Jadi ini harusnya menjadi prinsip ideal seorang muslim, apalagi saat ngurusi urusan umat. Jadi mudahkan, maka hidup akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau sampai menyulitkan, bisa jadi hidupnya disulitkan oleh Allah. Maka ada suatu kisah, saat umat Islam semakin banyak, maka sholat berjamaah tidak hanya di masjid Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengutus juga imam. Dan salah satu yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal. Diutus sebagai imam. Awal-awal permulaan imam, apa yang dibaca oleh Mu'adz, Pak Bu? Surah Al-Baqarah. Ngimami sholat, baca surah Al-Baqarah ke Mu'adz bin Jabal. Surah Al-Baqarah, kalau kita baca dengan bacaan biasa, itu bisa sampai 2 jam, Pak Bu. Kalau agak cepat dikit, awal sampai akhir itu 1,5 jam. Kebayang Bapak Ibu sholat wajib Al-Baqarah 1,5 jam. Dan di antara jamaah, saat itu ada yang memisahkan diri, sholat sendiri, karena saking lamanya nunggu Mu'adz. Al-Baqarah ini gak beres-beres. Akhirnya Mu'adz tahu tuh ada jamaah yang memisahkan diri, sholat sendiri. Kata Mu'adz apa? Munafik. Itu kata Mu'adz. Akhirnya adalah yang melaporkan di antara jamaah, dilaporkan ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, di antara jamaah tuh ada yang kerja, ada yang harus nyiram tanaman, pokoknya banyak urusan. Ada urusan-urusan lain yang mau dilakukan. Tapi Mu'adz itu baca Al-Baqarah ngimamin. Kemudian itu dipanggil Mu'adz, dimarahin tuh sama Rasul. Ya Mu'adz, afattanun anta? Wahai Mu'adz, apa kamu mau jadi tukang fitnah? Kemudian Rasulullah udah ngasih solusi. Udahlah, baca wasyamsi waduhaha,
atau Sabbihisma rabbikal a'la, atau yang sekadarnya itu. Jadi kalau di antara jamaah ada yang request ke imam pendekin, itu udah meneladani sahabat, Pak. Nah, jadi memudahkan, dan imam tuh harus ikut jamaah. Jamaah mau pendek harus pendek. Nah, ini sunnah. Mu'adz juga dimarahin sama Rasulullah gara-gara sholat panjang-panjang. Nah, jadi ini prinsipnya. Segala sesuatu hal kita harus memudahkan dengan ibadah-ibadah yang lain pun. Dan termasuk juga nikah, Pak Bu. Nikah juga harus dipermudah. Ini kelihatannya Bapak Ibu kan jadi calon-calon mertua ya. Nah, prinsipnya Pak Bu, nikah itu harus mudah. Ingat ya, bukan harus murah, harus mudah. Karena kadar mudah setiap orang beda-beda. Kalau bagi dia nikah 1 miliar mudah, ya udah 1 miliar. Kalau bagi dia mudahnya 10 juta, ya udah 10 juta nikah. Jadi harus mudah, dan kadar mudah setiap orang beda-beda. Kemudian hadis terakhir, sahabat bilang, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amroini illah aisaroha malam yakun isman. Fa in kana isman kana ab'adan nasa minhu. Yang artinya, tidaklah Rasulullah dihadapkan kepada dua pilihan, terkecuali Rasulullah akan memilih paling mudah di antara dua pilihan tersebut, selama dua-duanya pilihan tersebut tidak mengandung dosa. Kalau ada pilihan yang mengandung dosa, maka Rasulullah itu paling jauh dari dosa tersebut. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, di penutup Lailatul Qadar ini, kalau kita tidak bisa iktikaf, sebenarnya bukan tidak bisa, tapi malas, gak apa-apa, pilih ibadah yang paling mudah. Apa aja ibadah paling mudah, Pak Bu, yang bisa dilakukan di Lailatul Qadar? Salat tahajud tuh, mudah bagi Paru salat tahajud. Berzikir, Pak Bu. Dan saya terpikir, ada loh yang lebih mudah daripada berzikir, Pak Bu. Yang paling effortless. Selain bersedekah ya, bersedekah kan tinggal ngasih gitu ke istri apa ya? Gampang. Ada yang paling effortless, yaitu apa? Dengerin kajian. Kan Bapak Ibu gak suka buka YouTube ya? Bapak Ibu pulang ke rumah sambil rebahan, sambil setel kajian, itu pahala juga, Pak Bu. Boleh, YouTube saya boleh, karena di YouTube saya isinya kajian juga. Tapi siapapun Ustadz kajian Bapak Ibu, Ustadz favorit, nah didengerin aja, kan itu cuma telinga aja yang bekerja. Jadi jangan sampai lewatkan Lailatul Qadar ini dengan kosongan begitu aja. Kalau kita biasanya scrolling, khususlah Lailatul Qadar ini dengerin kajian, setel kajian, udah beres gitu. Itu yang paling mudahnya ya, yang effortless. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai sholat tarawih singkat kita.